Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, Saudara. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu 2 Tawarikh. Kita sudah menyelesaikan 1 Tawarikh yang diakhiri dengan bagaimana pesan Daud kepada Salomo dan bangsa Israel di dalam membangun bait suci. Nah, sekarang kita akan memasuki eranya Salomo. Eranya Salomo. Kisah ini sudah tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja. Bagaimana Salomo sebelum memulai melakukan tugas untuk memimpin sebagai raja bagi bangsa Israel, dia minta sesuatu dari Tuhan, yaitu hikmat. Mengapa Salomo minta hikmat? Mengapa Salomo tidak minta yang lain? Dan inilah yang akan menjadi sebuah dasar bagaimana Salomo sukses membangun, membesarkan, dan menjaga Israel di dalam takut akan Tuhan. Walaupun ya sebagai manusia dia banyak juga kesalahannya. Tetapi diawali dengan hikmat Allah, maka sebagai raja Salomo bisa dikatakan sukses. Tenang ya saudara, tidak ada peperangan dan aman sentosa senantiasa. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita memiliki perasaan, pikiran seperti Kristus. Hikmat Allah dicurahkan buat kita semuanya. Kami datang kepadamu, ya Allah yang hidup, ya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Kami sembah mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan, kami besarkan nama-Mu. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin, amin, amin. Tidak ada pribadi yang menyamai Engkau. Tidak ada ilah-ilah yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau tinggi luhur, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau ajaib dan perkasa.
Itulah sebabnya maka pujian kami, sorak-sorai kami, hanya kami tujukan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami akan memulai kitab yang baru. Roh Kudus terangi kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal yang ke-1, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Ini tentang permulaan Salomo memimpin sebagai Raja Israel. Tidak gampang, saudara. Dia mewarisi kerajaan yang besar, 12 suku, yang memiliki karakter yang keras, ya, disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tetapi menjadi umat pilihan Tuhan. Makanya Salomo berpikir bahwa wah ini gak bisa sembarangan ini. Ya, mewarisi sebuah tugas yang maha berat dari bapakku. Maka tepat seperti apa yang diputuskan Salomo, bahwa dia tidak minta hal yang lain selain bagaimana memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menjadi Raja Israel. Demikian firman Tuhan, 2 Tawarikh pasal yang pertama. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 dan kepala para hakim, dan kepada semua pemimpin di Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah kiranya kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, maka juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Ini ya saudara, awal yang baik dan luar biasa. Bagaimana Salomo mengerti apa yang dia minta. Dan rupanya Tuhan suka dengan hal itu. Nah,
kita melihat bagaimana penobatan Salomo sudah dilakukan. Saat sebelum menemui ajalnya, Raja Daud telah menobatkan, melantik putranya yaitu Salomo menjadi Raja Israel. Dan memastikan bahwa seluruh pemimpin Israel, tua-tua Israel, kepala-kepala suku, kepala-kepala puak, mengakui kekuasaan Salomo ini. Kemarin kita pelajari di 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Bagaimana pidato terakhir Daud kepada orang Israel dan Salomo. Sekalipun demikian, penobatan Salomo yang sesungguhnya adalah dengan menampakkan Allah. Ya, Allah itu menampakkan diri kepadanya di Gibeon, saudara. Ini sebuah landasan yang luar biasa untuk memulai pelayanan dan tugas pekerjaannya. Ini meterai janji Allah beralih dari Daud kepada Salomo. Sebab kepada keturunan Daudlah Allah berjanji akan mewariskan seluruh harta, kuasa atas kerajaan Israel. Maka penobatan Salomo plus teofani Allah di Gibeon kepada Salomo itu menyempurnakan mulainya tugas Salomo sebagai raja. Dia disebut sebagai raja yang istimewa, saudara. Penulis Tawarikh mulai mengisahkan bagaimana Salomo menggantikan Daud. Ini digambarkan sebagai raja yang ideal, yang akan menjadi teladan bagi komunitas orang Israel. Bagian ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Salomo yang luar biasa dan begitu hebatnya, yang ditandaskan oleh perkenanan Tuhan atas Salomo. Pernyataan Allah bukan hanya kepada dirinya sendiri, bukan hanya untuk Salomo sendiri, tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang menyertainya. Itulah sebabnya mengapa dipandang perlu Allah teofani kepada Salomo. Karena Allah juga sadar Salomo masih muda, perlu bimbingan dari Tuhan sendiri dan dukungan dari seluruh rakyat Israel. Dan hal yang pertama yang dilakukan oleh Salomo adalah pergi ke Gibeon untuk beribadah. Begitu selesai ditahbiskan, Daud sudah mati, lalu hal pertama yang dilakukan adalah pergi ke mana? Ke Gibeon, tempat di mana pada waktu itu tabut Allah berada. Israel beribadah di sana. Di satu bukit pengorbanan. Walaupun yang nanti akan dipindahkan ke Yerusalem, tetapi kesanalah dia beribadah. Ingat ya, Salomo belum membangun bait suci, jadi dia ke Gibeon untuk beribadah. Dan tindakan Salomo ini didukung oleh seluruh orang Israel, baik dari pihak sipil, militer, maupun keagamaan. Jadi semua mendukung, semua ikut serta. Di sanalah Salomo membawa korban-korban persembahan kepada Allah. Dan pada malam hari itu juga Salomo dijumpai Tuhan. Allah hadir di dalam kehidupan Salomo. Teofani menyatakan dirinya kepada manusia yang satu ini namanya Salomo. Ya. Bahwa Salomo sangat bersukacita dengan adanya kehadiran Allah itu. Dan yang lebih mengagetkan Salomo sebenarnya adalah tawaran dari Tuhan. Ketika Allah menawarkan Salomo untuk minta apa saja yang diinginkan. Ini tanda perkenanan Tuhan. Ini tanda perkenanan Tuhan atas Salomo. Ketika dia membawa korban persembahan di Gibeon itu. Allah bertanya, Salomo, kamu minta apa? Minta apa untuk memimpin bangsa Israel ini? Seketika itu juga di ayat yang ke-10 tadi, Salomo bilang, minta hikmat dan pengertian untuk menjadi pemimpin. Bukan kekayaan yang dia minta, bukan harta benda yang dia inginkan, atau kemuliaan, atau bahkan apa? Pengakuan atas bangsa-bangsa lain bagi dirinya. Salomo tidak mengutamakan itu. Salomo tahu persis, memimpin bangsa ini tugas utama. Perkara nanti harta benda, pengaruh, kemuliaan itu pasti akan menyertainya. Dan betul saudara, ketika Salomo minta hikmat sama Tuhan,
Allah menyatakan, kamu aku berikan hikmat dan pengertian, yaitu kebijaksanaan untuk menjadi raja bagi umatku Israel. Tidak ada raja sebelum engkau yang berhikmat seperti ini. Dan tidak akan ada raja berikutnya yang punya hikmat sebesar engkau. Wah, ini dari mulut Allah loh saudara. Dan memang terbukti. Perkara hikmat, untuk urusan hikmat dan kebijaksanaan. Pengertian-pengertian untuk menimbang suatu masalah, suatu problem. Menyelesaikan masalah dalam kerajaan. Tidak ada raja Israel sebelum dan sudah Salomo yang memiliki hikmat seperti dia. Allah menyatakannya. Dan yang lebih sempurna lagi saudara. Bukan hanya hikmat yang diberikan. Bukan cuma pengertian dan kebijaksanaan diberikan kepada Salomo. Tetapi apa yang diminta namun disediakan Tuhan diberikan. Diberikan. Harta benda, kekayaan, kemuliaan, ya, nyawa para pembenci-pembencinya. Artinya bukan dengan perang Salomo menaklukkan bangsa-bangsa. Bukan dengan pasukan perangnya untuk mengalahkan raja-raja sekelilingnya. Tetapi lewat hikmah dan kebijaksanaan itulah orang-orang pada kagum dan takluk. Nanti ada suatu peristiwa di mana sampai ratu negeri Sheba itu wilayah Afrika sana, datang ke Yerusalem hanya pengen lihat. Diceritakan di tempatnya Ratu Negeri Sheba itu bahwa Salomo besar luar biasa, hikmahnya luar biasa. Dia datang ke Yerusalem dan dia melihat betul-betul. Ratu Negeri Sheba bilang gini, apa yang aku dengar belum seberapa dari apa yang aku lihat. So lihat, Allah sangat suka sekali kepada Salomo karena dia tidak minta hal-hal yang sifatnya menimbun kekayaan. Tetapi Salomo minta senjata yang luar biasa. Bagaimana nanti mengatur kerajaan. Salomo sadar dia masih muda. Salomo tahu diri bahwa dia belum berpengalaman. Sekalipun didukung oleh para tua-tua Israel. Bisa saja mereka meleset memberikan masukan. Tetapi kalau datangnya pengertian dan hikmat dari Allah, maka itulah yang membuat dia sukses di dalam memimpin bangsa Israel. Inilah yang harus kita teladani saudara. Ini. Saya mau katakan begini. Perkara benda-benda yang menjadi kerinduan kita juga, itu nanti akan mengikutinya. Kalau kita apa? Memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengatur hari-hari kita. Coba bayangkan. Kalau Salomo pada waktu itu tidak minta hikmat duluan. Dia minta kekayaan, minta hal-hal yang sifatnya bendawi, ya, yang duniawi gitu ya. Kemuliaan, lalu takluknya raja-raja di sekelilingnya. Kalau Salomo minta dulu itu, maka dia akan kehilangan itu semua karena dia tidak bisa memanagenya, mengaturnya, sebab dia tidak punya hikmat. Dia tidak punya pengertian. Dia tidak punya kebijaksanaan. Tapi jitu sekali apa yang menjadi kerinduan Salomo. Tuhan kasih aku cara untuk memimpin, cara untuk mengatur, cara untuk menyelesaikan masalah, cara untuk mengatur dan membawa bangsa Israel ini, bangsa yang besar ini. Supaya Tuhan selalu berkenan dan berkat-Nya dilimpahkan. Dalam hal ini, Salomo pegang kepalanya, yang penting dulu, nanti belakangnya akan mengikuti. Tentang kekayaan harta benda akan mengikutinya. Dan inilah saudara, awal dari pemerintahan Salomo yang luar biasa itu seperti ini. Bahwa Allah sangat bersuka cita. Allah sangat bangga dengan Salomo. Karena dia tahu persis apa yang harus dia minta. Saudara tahu, kita tidak dilarang Tuhan untuk meminta kepadanya. Bahkan di dalam Matius 7 dikatakan, mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Diperintahkan kok. Tetapi kita harus tahu, permintaan kita itu apa
Dan bagaimana supaya permintaan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Dari dalam diri Salomo, dia tahu persis. Yang terpenting dari segala-galanya adalah bagaimana aku bisa menjadi raja yang bijaksana. Dan itu terbukti, saudara. Nanti dari kehidupan Salomo keluar kitab-kitab sastra kebijaksanaan yang sangat menginspirasi kita semuanya. Ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung. Bahkan ada orang yang percaya bahwa dia juga menulis sebagian dari kitab Ayub. Isinya puisi-puisi tentang hikmat dan kebijaksanaan. Saya katakan warisan Salomo itu bait Allah, ya. Dan apa saudara? Kitab-kitab yang luar biasa, bijaksananya itu. Bagaimana manusia mengatur dirinya, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, bagaimana manusia berhubungan samanya, bagaimana moralitas, bagaimana kebijaksanaan, bagaimana cara berhidup yang benar itu. Betul-betul kita dapatkan dari tulisan Salomo yang di awal pemerintahannya minta hikmat dan kebijaksanaan. Wow, ini teladan yang luar biasa. Ini teladan yang luar biasa. Oleh sebab itu, jika Tuhan menawarkan sesuatu, misalnya nih, Tuhan teofani atau Tuhan berfirman lewat Alkitab yang kita baca, lewat perenungan atau saat teduh kita, lewat ibadah-ibadah yang kita dengarkan firman Allah di dalamnya. Kalau Allah misalnya bertanya, apa yang kamu minta? Bersiap sedialah menjawab permintaan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau memang perlu minta kebijaksanaan, mintalah. Kalau minta hikmat, mintalah. Kalau minta kesanggupan, kecakapan untuk mengatur segala sesuatu, mintalah. Dan kita meneladani hal ini, itu berguna buat hidup kita, saudara. Berguna buat saudara dan saya. Berguna bagi gereja Tuhan. Berguna bagi anak-anak Tuhan. Ya, orang bisa pandai mengumpulkan harta. Ya, tidak sedikit orang yang bisa memperkaya diri. Pengaruhnya besar luar biasa, mampu membangun sesuatu. Tetapi jika tanpa hikmat dan kebijaksanaan, pengertian-pengertian ilahi, maka apa yang dibangun itu tidak akan pernah lama, tidak akan pernah berlangsung lama. Kenapa? Secepat dia membangun, secepat dia mendapatkan, kalau tidak ditata lewat hikmat Allah, maka hancur berantakan. Itulah sebabnya Salomo tahu persis. Kedepannya akan berat. Kedepannya akan susah mengatur bangsa Israel. Kedepannya akan menghadapi rintangan-rintangan yang besar. Maka satu-satunya cara untuk dapat mengatasi adalah lewat hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Dan setelah semuanya itu diminta Salomo kepada Tuhan, lalu Tuhan kasih bonus-bonus menyertainya. Maka tibalah saatnya Salomo kembali ke Yerusalem. Dan dia memerintah di sana. Dan menetapkan Yerusalem sebagai pusat ibadah. Dan inilah yang menandakan atau menunjukkan ketaatan dan kebijaksanaan Salomo. Dari Daud dia simpan perintah-perintahnya. Dari Tuhan dia dapatkan hikmatnya. Dan sejak saat itu Salomo menjadi raja besar Israel yang tidak ada taranya untuk urusan kekayaan, untuk urusan kebesaran, untuk urusan pengaruh. Karena mereka atau dia memulai dengan hikmat ilahi. Dan perikop berikutnya saudara, itu berbicara tentang harta kekayaan Salomo. Mari ya kita baca ya sebagai penutup ini saudara. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, ayat 14. Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyak
banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 400 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Nah, yang barusan kita baca ini menandakan bahwa begini, saudara. Salomo mendapatkan hikmat plus berkat-berkat jasmani yang menyertainya. Ini berkat double atau ganda, saudara. Hikmatnya dapat, berkatnya dapat. Saya bisa membayangkan kalau misalnya Salomo minta dulu berkat-berkat bendawi ini, maka belum tentu dia dapat hikmat. Belum tentu dia dapat kepandaian, kecakapan, atau kebijaksanaan. Tapi Salomo tahu, aku cari dulu yang terpenting ini, nanti berikutnya akan mengikutinya. Dan terbukti, janji Allah dibuktikan. Selain pengertian, hikmah dan kebijaksanaan, Salomo mendapatkan berkat-berkat yang diimpi-impikan oleh para raja-raja. Yang diimpi-impikan oleh bangsa-bangsa, yaitu apa? Berkat jasmani. Ini bagian akhir dari cerita di 2 Tawarikh pasal yang ke-1 ini tentang bagaimana kuatnya militer dalam diri kerajaan Salomo. Bagaimana kekayaan dan sumber daya alam yang luar biasa. Dan nanti perdagangan internasional. Tadi katakan kepada semua raja orang Het dan orang Aram. Raja-raja Aram. Semuanya menjalin hubungan yang baik dengan Israel pada zaman Salomo. Memang sih, saudara, di masa-masa Salomo memerintah tidak ada peperangan. Tidak ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena mengandalkan hikmat. Mengutamakan hikmat dari Allah dalam segala hal. Maka kesejahteraan, keamanan, perlindungan menjadi bagian dari kerajaan Israel pada zaman Salomo. Apa yang dapat kita teladani dan kita pelajari? Mari, mintalah yang utama, yaitu hikmat dari Allah. Maka kita disebut orang yang berbahagia, mampu mengatur, mampu mengendalikan, mampu mengarahkan, mampu memutuskan dengan tepat, bijaksana, dan seturut kehendak Tuhan. Jadilah orang yang berhikmat dan bijaksana dalam menjalani hidup-hidup ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah membaca dan merenungkan 2 Tawarikh pasal yang pertama ini. Kami melihat bagaimana hikmat Salomo luar biasa. Dan itu sangat disukai Tuhan. Dan tercatat di dalam sejarah kerajaan Israel, raja-raja Israel. Tidak ada raja yang berhikmat seperti Salomo. Dan tidak ada orang yang sepandai dan bijaksana seperti Salomo. Ini tanda bahwa Allah betul-betul menyertai Salomo. Dari sini kami belajar bahwa pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan harus mendahului harta benda yang kami cari dan kami peroleh. Dengan demikian kami disebut sebagai orang yang bijaksana, mampu menghitung hari-hari kami, supaya kami bertindak benar dan bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semuanya, berkati yang join di Bible Study Online CK7 ini, berkati keluarga demi keluarga, berkati bisnis pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Dan kami percaya Allah menyertai kami. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.